Amina sendiri heboh banget Baby kayaknya. Sultan ya. Iya. Gimana dengerin Alhamdulillah semua? ya. Yang terpenting itu mungkin kan adalah doa dan support dan kasih sayang dari orang yang banyak yang sayang. Jadi alhamdulillah melimpah rezekinya. Tiga bawang dulu ya. Ada. Ada Kayak persiapan ya, mungkin yang grand. persiapan kan lebih ke keluarga, maksudnya lebih ke abang sama kakaknya. Kalau kita lebih mempersiapkan mungkin kayak bunda besok bajunya ini warnanya atau enggak bunda, karena kalau aku emang selalu dikenal orang untuk kalau baju selalu kembaran Iya, ya betul. gitu, Dress code. agak ribet gitu ya. Tapi kan senang soalnya kalau jadi kenang-kenangan di gambar, di video gitu kan, jadi bagus gitu dilihatnya. Jadi nggak repot, cuma maksudnya udah kayak dari beberapa hari kemarin udah nyiapin bajunya gitu. Tapi kalau persiapan yang lain-lainnya enggak, karena kan kemarin kan nginep di sana beberapa hari gitu. Terus kakak seneng, bunda nginep lagi. Aku bilang sebentar ya kak gitu. Maksudnya kan biar kakak sama abang juga harus punya ruang untuk apa ya, untuk mereka berkeluarga setelah punya anak gitu. Dan alhamdulillah aku lihat abangnya udah benar-benar kebapaan banget, kakaknya juga udah keibuan banget gitu. Seneng lihat mereka. Ada bocoran dress code-nya Bun? Apa sih? Semeriah kemarin Ada nggak aja, kira-kira? ada, nggak boleh dibocor. Kamu nggak boleh nanya gini sama aku, harus nanya sama mereka. Konsepnya seperti apa sih Bun? Bunda ada ini sendiri Ya nggak sih? kalau konsep dan lain-lain mereka dong, aku kan aku pokoknya kita datang aja mensupport. Aku kangen banget udah sama kemarin datang pas dia lagi photoshoot, aduh sebel deh ngeliatin. Kan sebel gitu, kayak lucu banget, dia kan cantik banget. Parah. Jadi kayak iya kan, kayak aduh ya udah deh, nggak bisa diungkapin gitu rasanya. Sampai aku ya Allah nih anak diliuk-liuk buat foto ala ini ala itu ala ini. Bun, silakan jumlah. Udah kemarin kan kakak ke dokter, terus pusarnya juga udah, jadi udah lebih inilah. Dan dia udah mulai bisa, udah kan kalau pertama-tama masih merem terus kan waktu aku nginep kayak merem terus, tapi sekarang udah melek, udah diajak ngomong di video call, udah Amina gitu, dia udah kayak ya kita, menurut kita aja sih, pokoknya kita lihatnya dia respon aja gitu. Kakak mau penarinya Apa? ada tradisi nggak sih Bun kalau tali pusar baik gitu kan, biasanya ada yang ditanam, ada yang Udah dong, udah. Itu tradisi kita keluar dari rumah sakit, bapaknya langsung nanam, langsung ditanam, pakai kendi, apa semua tuh udah. Itu kan memang tradisi dari keluarga ya, dari orang-orang juga kayaknya kayak gitu sekarang sih gitu. Bu, lihat akikahnya kambingnya banyak banget katanya. Akikah kambingnya baik banget sampai 220 itu mungkin seperti apa? Sesuai dengan tandanya. Aku belum tahu tuh. Cuma tahu nggak sih Bun mau potong sendiri atau terima beres nanti? Ada cerita nggak atau apa? Nggak ngerti aku, belum cerita-cerita kayak gitu. Aduh, Sampai ada 220 kilo gitu. nah itu aku nggak ngerti belum. Belum ada. Oh, katanya tali pusatnya ada yang disimpan di baby bank gitu ya, yang di lab. Iya, Nah, itu seperti apa sih, zaman Bun? Arsy-Arsya juga gitu. Jadi sebenarnya itu lebih kayak waktu Arsy-Arsya, jadi kita simpen, kalau waktu aku simpennya kan di Malaysia. Jadi kalau misalnya kayak aku nih ada sakit autoimun atau amit-amit, Kajel, Kaloli, Mas Anang, ya pokoknya yang sedarahnya semua cocok gitu, bisa dipakai kalau misalnya kayak leukemia atau kanker atau apa tuh bisa pakai itu. Nanti setelnya dikembangin semakin banyak, itu bisa buat kesehatan. Nah aku tuh harusnya ke Malaysia, itu yang aku cerita. Pernah kan aku mungkin kalian pernah dengar beritanya aku mau ke Malaysia yang nggak jadi-jadi karena masih lockdown. Itu karena di sana harus karantina dulu seminggu kan. Jadi kita kayak aduh kayaknya cuma buat 2 hari perawatan untuk karantina seminggu, nanti dulu deh gitu. Jadi kita masih tunda sampai karantinanya udah nggak ada, baru kita harusnya udah berangkat dari tahun lalu, dari setahun lalu. Bun ngeliat kado-kadonya Amina sendiri heboh banget Baby kayaknya. Sultan ya. Iya. Gimana dengerin Alhamdulillah semua? ya. Yang terpenting itu mungkin kan adalah doa dan support dan kasih sayang dari orang yang banyak yang sayang. Jadi alhamdulillah melimpah rezekinya. Sebagai Grenda nih makin nggak mau lepas dari Amina juga ya Bun. Iya, kadang tuh kangen, cuma kata Mas Ana tuh kamu tuh kita nggak bisa setiap hari main dateng itu kalau anaknya udah berkeluarga. Iya, makanya nahan. Sebenarnya kalau abang sama kakaknya mah aduh mereka malah seneng didatangi, rame tuh mereka orangnya seneng. Cuma kadang kita juga kan, aku nggak pernah main tiba-tiba datang tuh, nggak mau aku, karena aku maunya walaupun itu anak, kita mau datang harus izin pokoknya kakak mau ke sana gitu. Kalau memang dia lagi
longgar, oke. Tapi kalau misalnya dia nggak pernah bilang nggak usah, nggak gitu tuh nggak pernah. Tapi pokoknya kita harus tanya dulu, Kak ada tamu nggak? Kalau lagi ada tamu kan juga kan nggak enak ganggu atau apa. Jadi kita kayak nggak apa-apa pun sini aja lagi ada ini nih. Oh ya udah nanti aja kalau udah nggak ada orang gitu kan. Kita juga harus anak kan juga anak udah berkeluarga harus udah punya ruang sendiri ya. Kita nggak bisa main tiba-tiba walaupun mereka nya nggak masalah, tapi akunya sama mas anak tuh tipe yang nggak enakan gitu ya. Udah kalau datang nanya dulu gitu. Tapi suka gemes nggak sih Bun pengen ngedandanin gitu? Itu ibunya udah dandanin, bapaknya udah dandanin, kita udah nggak perlu dandanin lagi ya. Anaknya udah didandanin dengan orang tuanya kan udah, apalagi anak pertama ya, itu udah pasti heboh banget sih. Katanya saking gemesnya wallpaper HP sempat diganti fotonya Baby A ya. Iya, si kakak kan ngambek kan karena semua kayak Instagramku, WhatsAppku, semua kan ganti baby dia. Terus sekarang aku juga lupa ya, kayak setiap video call kan dulu nyarinya kakak kan. Sekarang setiap video call, Kak mana Aminah? Terus suatu waktu dia kayak Aminah melulu Bun gitu ya. Jealous ya Bun? Bukan jealous, tapi namanya orang baru melahirkan tuh kayak mungkin pengen juga kayak ditanya gitu, kayak kakak gimana. Jadi sekarang aku selalu kayak abis tanya Aminah, kakak gimana kondisinya gitu. Kalau dari Arsya gimana Bun? Oh, Arsya yang sebenarnya bukan jealous, cuma kayak ternyata aku tanya sama Mimi sama Kellen juga. Kayak kalau Amora sama Arsy lebih yang, karena mungkin mereka excited ya dan udah gede. Kayak Kellen sama Arsya tuh ada pertanyaan yang katanya kayak bisa kalau kalian ini gendong baby, ada baby terus gitu. Kalau Arsya, kalau kalian mungkin tidak terlalu menunjukkan karena mungkin cuma begitu-gitu doang karena udah lumayan gede. Kalau Arsya, tiap kali aku gendong Aminah mulai gitu. Tapi dia nggak mau ngaku dia jealous. Aku tanya kenapa? Ya nggak boleh, Aminah harus deket aku. Nggak mungkin banget gitu. Pasti karena dia ngerasa aku aja nggak boleh punya baby lagi sama dia tuh kan karena dia. Bunda nggak boleh punya anak lagi. Kalau Bunda punya anak lagi, Bunda udah nggak sayang sama adik. Nah berarti dengan adanya cucu dia ngerasa kayak setiap kali aku gendong Aminah tuh dia kayak gitu ngeliatnya. Terus dia pura-pura dia yang mau deket gitu, padahal aku tahu dia yang mulai gitu bahasanya. Masih menghadapinya gimana Bun, mungkin dengan penjelasan dia Bunda lebih mentreatment Ya aku seperti mulai apa? ngasih. Kalau Oli tuh suka iseng kayak tuh deh lihat Bunda udah nggak sayang adek, Bunda maunya gendong cucu gitu. Jadi kan dia lebih ke ini kan. Aku selalu bilang Arsya tuh beda, ini tuh cucu. Nanti Arsya punya anak juga Bunda kan sayangnya kayak gini. Gak tau, cuma kan dia belum ngerti. Kalau Arsy dia enggak, dia malah dia gendongnya keibuan banget loh. Terus kayak kalau pas nginep dia tuh kayak aduh, gestur kan kita bisa lihat gestur yang kaku sama yang biasa ya. Dia tuh kayak biasa gitu. Kayak udah keibuan. Aku bilang ya Allah, nih anak-anak kecil udah kayak antinya tuh keibuan banget gitu. Tapi Arsy minta adik lagi nggak? Kalau Arsy mah mau. Kalau Arsya yang ya udah kalau punya anak lagi, aku nggak usah di sini, aku tinggal di Cinere. Oh, Dari bundanya sendiri gimana? Enggak, kalau aku memang, aku bukan karena nggak mau punya anak, aku punya anak sebanyak-banyaknya tuh mau loh, beneran, aku suka anak gitu kan. Tapi masalahnya Mas Anang kan udah umur 50, ya aku kayaknya egois kalau harus membiarkan karena egonya kita pengen punya anak banyak, tapi anak ini nanti tumbuhnya amit-amit ya, maksudnya kita nggak boleh, kita harus realistis. Artinya gini, Arsya aja sempat bilang kayak Arsya nanti ayah kalau Arsya nikah, ayah masih ada kan gitu. Nah, berarti Arsya tuh nikah ayahnya 70 tahun. Ya kita berdoa, aku sama Sarang dua-duanya panjang umur dong. Tapi udah cukup sampai Arsya aja kalau punya bayi lagi. Ayahnya 80 tahun, maksudnya bundanya 70 tahunan. Kayaknya enggak lah gitu. Maksudnya udahlah kita lebih biar fokus ke anak-anaknya sekarang sama nanti banyak cucu gitu kan. Kalau nggak, bukan karena akunya nggak mau gitu, punya anak sebanyak-banyaknya aku mau gitu. Tapi aku sama Sanang, aku juga kan punya anak umur 30-an, Sanang 40-an, kita bedanya 10 tahunan ya, jadi kayak udahlah. Ada untuk menunjukkan rasa kasih sayang banget sama Aminah gitu. Karena sebenarnya nggak sih? Aduh ya, maksudnya kan kasih sayang ke cucu itu tidak dalam berupa atau berbentuk barang ya. Maksudnya kalau kayak tadi kamu bilang ngasih barang ya, pasti kita namanya sama cucu pasti apa aja yang kita lihat lucu buat dia pasti beli. Atau kayaknya katanya kan kalau sama anak kita tuh nggak boleh ini nggak boleh itu, tapi kalau cucunya udah minta ya udah boleh gitu. Nah itu udah kelihatan dari kalau pas kita gendong dia, aduh kayaknya luluh banget gitu, kayak dia bakalan minta apa aja bakal boleh gitu, kayak gitu sih. Tapi lebih ke kasih, lebih ke sayang, lebih ke care. Ada nggak sih Bun trik-trik lama gitu mungkin zaman dulu Bunda yang masih diperlakukan ke cucu sekarang gitu? Apa? Misalkan dulu pada saat Bunda
sama Arsy, trik-trik orang-orang dulu gitu Oh iya, diterapkan di contohnya sekarang? kayak ASI. Aku selalu bilang kakak pokoknya harus ngasih ASI paling nggak 6 bulan eksklusif ke Hamina. Kenapa? Jadi aku selalu kayak tiap hari ngingetin. Dan dia alhamdulillah ASInya melimpah banget kan. Tadi udah dapat berapa dia bilang? Udah lumayan tuh tadi dia video call. Bunda aku udah dapat buku segini gitu. Karena selain ASI itu terbaik, bonding antara orang tua sama anak tuh nggak bisa itu nggak bisa diukur gitu, kayak gimana rasanya kita saat dia lagi nyusu, walaupun rasanya luar biasa sakitnya ya. Makanya aku bilang kan kak lahiran mah nggak terlalu sakit, lebih sakit nanti nyusuin. Bener Bun, katanya itu dia rasain juga. Soalnya aku dulu walaupun sesar 2 kali, ibu kan pas Arsy pengen banget normal, nggak bisa karena bayinya tuh mengecil terus. Jadi waktu itu harus dilahirin. Waktu itu Arsy aku pengentalan darahnya parah kan, jadi 35 minggu udah dilahirin, pengen banget normal nggak bisa. Jadi sekali udah sesar waktu itu ya udahlah, Arsy normal juga, sesar juga. Tapi aku alhamdulillah ditanya sama orang sesar, mungkin orang beda-beda ya. Tapi pas aku alhamdulillah nggak sakit. Abisannya juga aku jalan, tapi nggak secanggih kakak juga yang zaman sekarang ya. Masih tetap kayak 1 hari agak ngilu-ngilu gitu. Tapi yang nggak sesakit orang bilang, tapi mungkin di setiap orang berbeda-beda gitu. Ya itu jadinya aku kayak, wih rasa nyusuin tuh lebih, tapi pas berdarah-darah kan, nikmat itu rasanya. Udah nyiapin kado mungkin untuk 7 bulan. Udah dong, dari awal sebelum lahir udah gitu kan. Ada apapun mungkin yang bisa Ada aja nggak usah dibahas. Bunda, melihat keibuannya Arsy tadi sempat makein jilbab juga ya ke Bunda, itu gimana sih ceritanya? Oh iya, besok kan dia tuh anaknya memang seneng banget pakai jilbab kan. Iya. Cuma ya masih on and off, masih anak kecil. Aku pun juga bukan, akunya belum. Terus kalau kayaknya nyuruh dia juga nggak inilah gitu. Tapi dianya tanpa kita suruh memang seneng banget pakai jilbab. Kayak tadi foto kita ada photoshoot gitu, ada endorse lah ya. Ini pergi pakai baju ini, terus tiba-tiba Arsinya kata orangnya gak usah pakai jilbab, cuma bundanya aja. Dia marah sama Mbak Vida. Kenapa aku nggak pakai jilbab, bunda doang? Katanya aku suka nih kayak gini nih katanya. Aku tuh nggak suka bunda doang yang pakai jilbab. Ini kan baju muslim. Lain kali kasih tahu ya katanya kalau komplain ya Mbak. Komplain, masa aku gak ada jilbabnya gimana nih gitu. Jadi terus waktu aku tukar kan nggak mungkin juga kan orang-orang kita endorse-nya orang bundanya harus pakai. Kalau lain kali bilang Mbak Vida, pokoknya lain kali harus kalau aku pakai jilbab, Arsy harus pakai juga gitu. Suka pusing gak sih Bun dengan sikapnya Arsy yang Gak mungkin pusing lah, malah bangga dong. Gak semua anak seumur dia dari umur 2 tahun loh. Dulu ke Australia, dia jilbabnya cuma di bawah 1 sama uteng tuh ngamuk. Ada tuh kalau orang yang suka yang ngikutin kita tuh tahu dari umur 2 tahun, kenapa aku gak dibawain jilbab, aku marah gitu dia. Terus pernah di Amerika aku bawain celana pendek dan lain-lain, sampai nangis-nangis kan ada juga tuh videonya. Jadi nggak semua kenapa aku harus pusing, maksudnya aku malah bangga sama dia bahwa dari umur kecil dia sudah bisa, dari umur kecil dia udah bisa, udah mau untuk begitu gitu kan. Dari umur kita dulu kan kayaknya nggak gitu ya gitu. Dia beda sih, alhamdulillah. Apa sih yang Bunda terapin ke Arsy yang diajarin? Sebenarnya kalau aku yang nerapin, aku juga kan bukan gimana ya ngomongnya, aku agak bingung gitu. Kayaknya emang anak ini memang dari aku dikasih sama Allah, dia yang luar biasa banget Arsy, bahwa dia yang sudah terbentuk dalam dirinya untuk kayak begitu. Karena jujur kan aku memang, maksudnya secara agama bukan yang aku mau anakku jauh lebih baik daripada aku, misalnya aku ngaji dan lain-lain ya. Tapi kan kalau masalah pakai hijab dan lain-lain ya aku belum sesempurna itu, dan alhamdulillahnya dianya udah begitu gitu. Jadi aku tuh yang terharu lah gitu. Bun, ada nggak sih perubahan dari Bunda nih setelah pada saat memiliki anak dan saat ini memiliki cucu gitu? Maksudnya perubahan dia kita? Iya, kan dulu orang selalu bilang, oh punya anak sama punya cucu tuh nanti beda loh. Aku pikir nggak akan sama. Ternyata beda rasanya. Kayaknya lebih ada rasanya tuh lain gitu. Bener, ternyata Mas Anam juga ngerasa kayak gitu, kayak oh iya beda ya. Kayak kalau ngeliat dia tuh beda lagi saat rasanya kita kan rasa ya, itu rasa kan nggak bisa dibohongin ya. Saat kita lihat anak sama lihat cucu tuh beda rasanya. Lebih gimana Bun? Lebih gimana kalau Bukan kalau sayangnya pasti sama, nggak ada ukuran sayangnya yang beda. Cuma rasa yang lebih ke apa ya, nggak bisa dikasih tahu lewat, maksudnya lewat kata-kata gitu. Nggak bisa, kayak rasanya aja beda gitu. Tapi tiap hari video call nggak sih? Wah, setiap hari. Sebelum lahiran aja setiap hari kita Mas Anam pasti. juga
Dia lagi sibuk asik stoken. Jadi Hidupnya setiap hari asik stoken. Tadi Pagi Amina check up itu kemarin ya itu kan vaksin. Terus emang harus jadwalnya kalau ini tuh harus check up. udah besok persiapan jam berapa sih ke rumahnya? Jam 2 aku jalan ke sana insya Allah karena kan mau live juga ya. Bunda yang baby bank itu ada saran dari Bunda sendiri atau emang Iya, aku udah ngasih tahu dari awal Kak harus masukin ya, sayang kalau enggak nanti karena itu tuh bagus gitu buat apa? Buat para orang tuanya juga, bisa dipakai nenek kakeknya juga, bisa dipakai adik-adiknya juga karena itu lumayan berhasil lah, banyak yang bilang juga gitu. kalau ASI sendiri sama juga nggak digituin juga? Sama, cuma kan beda brand aja ibaratnya, cuma intinya tuh sama. Udah yuk. Siap. Udah. Ya, Ibu Makasih ya, Bu. Emang mau naik